Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali di pelajaran seni budaya. Di kali ini kita akan mencoba membahas tentang materi seni musik, yaitu khususnya teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Kalau kalian di kelas 7 mungkin kemarin sudah banyak belajar tentang seni musik dan sudah mencoba untuk mempraktekkan. Nah, kali ini akan kita coba membahas seni musik kembali, yaitu berhubungan dengan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Di sini kalau kalian buka di buku kalian itu ada di bab 3, yaitu seni musik ya. Tujuannya setelah mengikuti pembelajaran ini kalian dapat membedakan bagaimana teknik dan gaya bernyanyi dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kemudian harapannya bisa mencoba untuk mempraktekkan atau menyanyikannya. Nah, ini peta konsepnya lagu-lagu di Indonesia, kemudian kedudukan dan fungsi musik atau lagu di daerah Indonesia, kemudian teknik dan gaya bernyanyi, kemudian latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Nah, sering sekali kalian menyanyi ya, yaitu menyanyi adalah merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia. Melalui aktivitas ini manusia dapat mengungkapkan perasaan melalui nada dan irama serta kata-kata. Ada yang dilakukan secara unisono, tetapi ada juga yang dilakukan dengan membentuk vokal group ya. Lanjut. Ini vokal group yaitu biasanya terdiri dari 3 sampai 12 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. Nah, ini di kelas 7 sudah kita bahas ya. Apa itu vokal group, kemudian apa itu paduan suara dan pembagian suara. Itu sudah kita bahas ya. Nah, ini kemudian ada kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Itu yang pertama ada sarana upacara adat, kemudian musik pengiring tari, media bermain, dan media penerangan. Nah, ini maksudnya apa? Mari kita bahas satu persatu. Nah, ini yang pertama, kedudukan dan fungsi lagu atau musik daerah di Indonesia. Yang pertama adalah sarana upacara adat. Nah, ini di berbagai daerah Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magic ya, atau magis. Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat. Ya, banyak sekali contoh-contohnya ya. Kalau di daerah Jawa itu sangat kental sekali. Di sana ada yang namanya gamelan sekaten ya. Nah, di sana ada, itu dikeluarkan di masa-masa tertentu. Ini nanti kita coba lagi. Ini contoh gambarnya ya. Nah, ini upacara serentahun yang menggunakan angklung. Nah, ini di Jawa Barat ya, atau di Banten ya. Kemudian di sebelah kanannya ini ada ritual marapu yang menggunakan bunyi-bunyian. Nah, ini. Kemudian yang kedua itu musik sebagai pengiring tari. Nah, ini irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Nah, ini sudah kita ketahui bersama bahwa tari ya itu biasanya diiringi oleh musik ya. Jadi keduanya itu saling berhubungan. Nah, ini contohnya tari kecak di Bali ya, tari pakarena di Sulawesi, tari Mandalika di NTB, tari ngesek di Jawa Timur ya. Kemudian tari mengaup di Jambi, tari Mansurandat di Papua dan lain-lain. Kalian bisa mencarinya
di buku atau di sumber belajar yang lain di internet itu sangat banyak, silakan dicari ya. Ini penampakannya. Ini adalah tarian yang menggunakan irama musik tradisional ya. Kemudian sebagai media bermain ya, ini lagu-lagu rakyat atau folk songs yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Nah, ini contohnya lagu-lagu cublak suang ya. Cublak suang dari Jawa Tengah. Kemudian ampar-ampar pisang ya dari Kalimantan dan sebagainya. Kalian nanti bisa dibaca ini. Cara membacanya bisa kalian pause ya untuk membacanya. Kemudian bisa dilanjutkan kembali videonya. Kemudian sebagai media penerangan, ini maksudnya seperti apa? Jadi lagu-lagu dalam iklan atau layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Ya, ini contohnya lagu Keluarga Berencana atau Pemilu, musik qosidah, terbangan, zapin, dan syair lagu dari Al-Quran. Ya, maksudnya ini ayat Al-Quran, bukan Al-Quran. Al-Quran kan hanya satu ya. Nah, ini contohnya. Ini ada gambar artis ibu kota ya, yang mensosialisasikan pemilu dengan lagu dan maskot. Nah, ini contohnya. Ya, ini contoh gambarnya. Kemudian teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi ya, atau lagu daerah. Ini yang pertama ada di Jawa Barat ya, yang sebelah kiri ini, yaitu di Sunda. Itu ada mamaos, yaitu tembang yang telah lama dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Ya, ini mamaos adalah tembang yang ada di Sunda atau di Jawa Barat. Kemudian di Jawa ada yang namanya pesinden atau sinden ya. Ini sebutan bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan atau yang diiringi gamelan, umumnya sebagai penyanyi satu-satunya ya, sinden ya, walaupun terkadang mungkin ada yang bernyanyi bersama-sama ya. Sinden ini kalau perempuan ya. Kemudian kalau penyanyi laki-laki dalam karawitan Jawa itu namanya adalah waranggono. Nah, jadi keterangan-keterangan yang tidak ada di tulisan ini ya, silakan kalian ingat ya, supaya bisa memahami nantinya kalau ada soal-soal di ulangan bisa kalian mengerjakannya. Kemudian lanjut. Nah, ini ada bernyanyi secara unisono, yaitu bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu ya. Nah, ini di pertemuan yang akan datang, insya Allah nanti kita akan mencoba menyanyikan lagu-lagu daerah. Tentunya kita nanti akan mempelajari seperti apa teknik dan gayanya ya. Dilihat dari dialeknya, intonasinya seperti apa. Nah, kita nanti akan coba menyanyikan. Kemudian untuk sumber-sumber belajar yang lain silakan kalian cari di internet atau di buku-buku pelajaran. Sangat banyak sumber-sumber belajar kalau kalian mau mencoba untuk mempelajarinya. Kemudian kalian coba buka-buka video-video yang ada di internet, di YouTube ya, sebagai bahan pelajaran kalian. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.